Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the tale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so dang mysterious. With the shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left. Everybody look. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita telah diberikan banyak-banyak kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa mengenal indahnya Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua, sharing tentang wirausaha. Video ini juga merupakan salah satu pengganti dari nilai dari mata kuliah kewirausahaan di kampus IKMI Rizkina. Saat ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuswaldi. Saat ini saya kuliah di IKMI Rizkina Cikarang. Saya mengambil jurusan diploma 3. Maksud saya mengambil jenjang D3 untuk jurusan teknik informatika. Saya kuliah di IKMI Rizkina karena waktu yang fleksibel, yang sesuai dengan bisa disesuaikan dengan waktu kerja saya, karena selain kuliah saya juga bekerja di suatu perusahaan swasta. Selain itu biayanya juga terjangkau, serta waktu kuliah yang singkat, yakni 2 tahun. Mungkin itu perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan mencoba berbagi bercerita pengalaman saya tentang wirausaha. Saya lulus SMK pada tahun 2004. Waktu itu saya langsung bekerja di suatu perusahaan swasta di bidang otomotif. Saya bekerja selama 1,5 tahun. Selama 1,5 tahun saya bekerja. Setelah itu saya habis kontrak atau putus kontrak karena adanya krisis moneter. Kemudian saya berpikir bahwa kalau kerja di perusahaan, kita akan menjadi kerja terus dan penghasilan kita akan segitu-gitu aja. Saya berpikir untuk mencoba berwirausaha. Pada saat itu ada teman yang mengajak saya untuk berwirausaha. Saat itu teman saya mengajak untuk membuka sebuah warnet. Kami berempat waktu itu nasibnya sama, habis kontrak dari sebuah perusahaan swasta. Setelah itu kami bertemu, berkumpul. Kami mencoba untuk membangun sebuah warnet dengan uang yang kami dapat dari bekerja sebelumnya. Kami kumpulkan untuk membangun
Awalnya kami menyewa sebuah tempat. Kemudian kami rinci biaya-biaya untuk membeli komputer dan PC serta koneksinya. Awalnya kami mulai merencanakan untuk membangun warnet dan mencari sebuah nama. Pertama, warnet itu belum ada koneksi jaringannya, jadi sementara kami hanya membuka rental komputer. Selama hampir 1 tahun kami berempat mengelola rental komputer itu. Nama itu kami mencoba untuk membangun rental itu menjadi warnet, dan alhamdulillah ada hasilnya walaupun sedikit. Kemudian teman saya ada yang dipanggil lagi di perusahaan yang lama. Saat itu teman saya pergi lagi ke Jakarta untuk bekerja lagi, dan kami hanya yang menjaga di rental itu hanya berdua. Saat itu kondisi keuangan di rental semakin menurun, dan akhirnya saya sama teman saya itu bekerja kembali di Jakarta. Sampai sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, serta banyak lagi kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tidak lupa, mari kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau lah kita bisa menikmati indahnya Islam. Sebelum memulai ceramah atau tausiah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yuswaldi. Saat ini saya sedang kuliah di sebuah fakultas atau institut yang bernama IKMI Rizkina yang beralamatkan di Cikarang. Video ini juga sekaligus untuk salah satu pengganti mulai dari mata kuliah agama. Di IKMI Rizkina saya mengambil mata kuliah, termasuk saya jurusan teknik informatika. Saya mengambil kelas reguler, yang mana di kelas reguler sesuai dengan sistem kerja saya, yakni fleksibel untuk saya yang saat ini sedang bekerja. Selain kelas reguler, di IKMI Rizkina juga terdapat kelas eksekutif yang
waktu belajarnya pada hari Sabtu dan Minggu. Untuk kelas reguler sendiri waktu belajarnya setiap hari Senin sampai Kamis. Untuk pagi harinya jam setengah 9 sampai setengah 12. Untuk malam harinya setengah 7 sampai pukul setengah 10 malam. Mungkin itu perkenalan dari saya. Langsung saja saya akan mulai membawakan ceramah atau tausiah tentang kematian atau alam kubur. Kematian berarti terlepasnya roh dari jasad seseorang. Ia merupakan kepergian umat manusia dari kehidupan dunia. Para ulama telah banyak mengungkapkan makna kematian sebagai berikut. Kematian bukanlah berarti tidak ada wujud sama sekali atau hancur dulu, akan tetapi lebih tepatnya sebagai peristiwa terlepasnya ikatan roh dengan jasad seseorang. Berpisah, tersekat, pergantian hal ihwal, dan perpindahan dari satu alam menuju ke alam yang lain. Kematian itu sendiri termasuk musibah yang paling berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut kematian dengan istilah musibah itu sendiri, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 106 yang artinya, lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kematian merupakan akhir kehidupan alami bagi setiap makhluk yang bernyawa, baik yang umurnya pendek maupun yang panjang. Setiap orang harus melewati saat-saat kematian dan tidak ada jalan untuk melarikan diri, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Di dalam surat An-Nisa ayat 78 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang adalah mengingat kematian dan bersiap-siap menghadapi ajal yang pasti akan datang. Untuk selanjutnya, bab mengingat dan mempersiapkan kematian serta pengaruhnya. Pada dasarnya, orang yang berbahagia adalah orang yang selalu merindukan kematian. Begitu juga sebaliknya, kematian pun serasa ingin segera menjemputnya. Hal ini membuatnya selalu merindukan pertemuan dengan Tuhan Azza wa Jalla, karena memang dia selalu siap untuk menghadap. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, apa isi kitab Nabi Musa alaihissalam? Rasulullah menjawab, isinya penuh dengan pelajaran, yaitu aku merasa heran dengan orang yang yakin akan kematian namun malah berbahagia. Aku pun merasa heran dengan orang yang yakin akan neraka namun malah tersenyum. Aku juga merasa heran dengan orang yang yakin akan takdir namun tetap saja bersikeras. Aku pun heran dengan orang yang memandang dunia dengan pergantian-pergantian yang dialami penduduknya, namun dia tetap tenang. Aku pun heran dengan orang yang yakin akan hisab kelak, namun tidak beramal. Jadi setiap orang yang berakal sehat wajib selalu mengingat akan kematian, memikirkan sakaratul maut, kepedihan dan pahitnya.
Demikian juga berpikir selalu tentang akan maksud saya berpikir selalu tentang saat ajal tiba, kepergiannya dari dunia, yaitu dari alam yang luas menuju kubur yang sempit, serta bagaimana nanti sanak saudara dan sahabat-sahabat meninggalkannya sendiri dalam keadaan terbaring dan terbungkus kain kafan, belum lagi ditimbun dengan tanah. Imam Malik juga meriwayatkan hadis sebagai berikut. Meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, suatu saat aku duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba seorang laki-laki dari kelompok Ansor datang. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling baik? Rasulullah menjawab, orang yang paling mulia akhlaknya. Orang itu bertanya lagi, siapakah orang beriman yang paling tangguh? Rasulullah menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat serta hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dari akhlak beliau kita semua menjadi orang muslim yang sejati. Karena akhlak yang dipancarkan dari beliau merupakan cermin dari Al-Quran Al-Karim. Begitu juga kesejahteraan dan keselamatan dilimpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semua orang yang mengikuti petunjuknya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang Idul Adha atau Idul Fitri, hari raya Kurban. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Yuswadi. Saya tinggal di Cibitung. Saat ini saya sedang kuliah di IPB Rizkina Cikarang, dan juga saya sedang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Video ini juga merupakan salah satu pengganti dari nilai agama atau kuliah agama, yang mana di IPB Rizkina sendiri mata kuliah agama tidak ada, dan ini merupakan pengganti dari nilai agama itu sendiri. Mungkin langsung saja saya akan memulai. Pengertian dari Idul Adha atau kurban itu sendiri adalah kata kurban atau korban berasal dari bahasa Arab. Kurban dari kata kuruba atau fi'il madi yaqrubu fil mudhari, kurban wa kurbanan, artinya mendekati atau menghampiri. Menurut istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah udhiyah atau ad-dahiyah, dengan bentuk jamaknya al-adhahi. Kata ini diambil dari kata duha
waktu matahari mulai tegak yang diisyaratkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira pukul 7 sampai pukul 10. Udhiyah adalah hewan kurban dalam mungkin unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah. Untuk sejarah Idul Kurban itu sendiri, asal usul kurban yang disunahkan dalam Islam itu berawal dari peristiwa kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Diawali dengan Nabi Ibrahim yang mendapat perintah Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim berkeyakinan mimpinya itu merupakan mimpi yang benar, maka ia menanyakan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dalam surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar." Mendengar jawaban yang penuh keteguhan dari hati putranya tersebut, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyebut nama Allah menguatkan hatinya untuk menyembelih putranya, dan ia lakukan ini semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ayat Al-Quran dan hadis tentang Idul Kurban atau Idul Adha itu sendiri terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus." Dan juga dalam surat Al-Hajj ayat 36 yang berbunyi, yang artinya, "Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya atau yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur." Sementara Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya yang artinya, "Barang siapa yang berada dalam kelaparan atau mampu berkorban lalu tidak menyembelih kurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholatku." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Keutamaan kurban itu sendiri, berkurban merupakan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat Idul Adha, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya, tidak ada suatu amal baik, maksudnya tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih
hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berdasarkan hadis itu, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Sanad, dan Ibnu Taimiyah berpendapat menyembelih hewan pada hari raya kurban, akikah atau setelah mendapat anak, dan haji ketika haji lebih utama daripada sedekah yang nilainya sama. Untuk hukum kurban itu sendiri, sampai sekarang para ulama masih berselisih mengenai hukum idul kurban. Mungkin berikut hadis yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan hukum kurban itu. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya siapa yang memiliki kelapangan harta tapi ia tidak mengambil kurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati musola kami. Dan sisi pendalilannya adalah beliau melarang orang yang memiliki kelapangan harta untuk mendekati musola jika ia tidak memilih kurban, yang menunjukkan bahwa ia telah menunaikan kewajiban, seakan-akan tidak ada faedah mendekatkan diri kepada Allah bersamaan dengan menunaikan kewajiban ini. Untuk yang kedua, hadis yang kedua yang diriwayatkan dari Jundab bin Abdullah al-Bajali. Ia berkata, pada hari raya kurban aku menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa yang menyembelih sebelum melaksanakan sholat, maka hendaklah ia mengulang dengan hewan lain, dan siapa yang belum menyembelih kurban maka sembelihlah. Untuk perintah yang menurut hadis ini secara zahir menunjukkan wajib. Untuk hadis ketiga, Miknaf bin Sulaiman mengatakan bahwa ia pernah menyaksikan Nabi SAW berkhutbah pada hari Arafah. Beliau bersabda, yang artinya bagi setiap keluarga wajib untuk menyembelih Atiroh. Atiroh itu sendiri adalah sembelihan di bulan Rajab yang orang-orang jahiliyah mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Kemudian datang Islam dan kebiasaan itu dibiarkan hingga dihapus setelahnya. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Atiroh? Inilah yang biasa dikatakan orang dengan nama Al-Jabiyah. Hadis ini memiliki jalan lain yang diriwayatkan Ahmad, namun sanadnya lemah. Tirmizi menghasankannya dalam sunannya dan dikuatkan Al-Hafiz dalam Fathul Bari. Untuk landasan yang kelima, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.
akan berbunyi, barang siapa yang berada dalam kelapangan atau mampu berkorban lalu tidak menyembelih kurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat. Atas dasar ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban. Abu Hanifah atau Imam Hanafi misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat serta hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dari akhlak beliau kita semua menjadi orang muslim yang sejati. Karena akhlak yang dipancarkan dari beliau merupakan cermin dari Al-Quran Al-Karim. Begitu juga kesejahteraan dan keselamatan dilimpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semua orang yang mengikuti petunjuknya. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang Idul Adha atau hari raya kurban. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Wiswadi. Saya tinggal di Cibitung. Saat ini saya sedang kuliah di IPB Rizkina Cikarang, dan juga saya sedang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Video ini juga merupakan salah satu pengganti dari nilai agama atau kuliah agama, yang mana di IPB Rizkina sendiri mata kuliah agama tidak ada, dan ini merupakan pengganti dari nilai agama itu sendiri. Mungkin langsung saja saya akan memulai. Pengertian dari Idul Adha atau kurban itu sendiri adalah kata kurban atau korban berasal dari bahasa Arab kurban, dari kata kuruba atau fi'il madi yaqrubu fil mudhari kurban wa kurbanan, artinya mendekati atau menghampiri. Menurut istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah udhiyah atau ad-dahiyah, dengan bentuk jamaknya al-adhahi. Kata ini diambil dari kata duha, yaitu waktu matahari mulai tegak, yang diisyaratkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira pukul 7 sampai pukul 10. Udhiyah adalah hewan kurban dalam mungkin unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah. Untuk sejarah Idul Kurban itu sendiri, asal usul kurban yang disunahkan dalam Islam itu berawal dari peristiwa kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Diawali dengan Nabi Ibrahim yang mendapat perintah Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim berkeyakinan mimpinya itu merupakan mimpi yang benar, maka ia menanyakan kepada Nabi Ismail alaihissalam.
dalam surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan, maksud saya, insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Mendengar jawaban yang penuh keteguhan dari hati putranya tersebut, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyebut nama Allah menguatkan hatinya untuk mengambil putranya, dan ia lakukan ini semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ayat Al-Quran dan hadis tentang Idul Kurban atau Idul Adha itu sendiri terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Dan juga dalam surat Al-Hajj ayat 36 yang berbunyi, yang artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya atau yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menumbuhkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Sementara Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya yang artinya, barang siapa yang berada dalam kelapangan atau mampu berkorban lalu tidak menyembelih kurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholatku. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Keutamaan kurban itu sendiri, berkurban merupakan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat Idul Adha, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya, tidak ada suatu amal baik, maksudnya tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berdasarkan hadis itu, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Sanad, dan Ibnu Taimiyah berpendapat menyembelih hewan pada hari raya kurban, akikah atau setelah mendapat anak, dan haji ketika haji lebih utama daripada sedekah yang nilainya sama. Untuk hukum kurban itu sendiri, sampai sekarang para ulama masih berselisih mengenai hukum idul kurban. Mungkin berikut hadis yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan hukum kurban itu. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda,
yang artinya siapa yang memiliki kelapangan harta tapi ia tidak menyembelih kurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati musola kami. Dan sisi pendalilannya adalah beliau melarang orang yang memiliki kelapangan harta untuk mendekati musola jika ia tidak menyembelih kurban. Ini menunjukkan bahwa ia telah menunaikan kewajiban, seakan-akan tidak ada faedah mendekatkan diri kepada Allah bersamaan dengan menunaikan kewajiban ini. Untuk yang kedua, hadis yang kedua yang diriwayatkan dari Jundab bin Abdullah al-Bajali. Ia berkata, pada hari raya kurban aku menyaksikan Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa yang menyembelih sebelum melaksanakan sholat, maka hendaklah ia mengulang dengan hewan lain, dan siapa yang belum menyembelih kurban maka sembelihlah. Untuk perintah yang menurut hadis ini secara zahir menunjukkan wajib. Untuk hadis ketiga, Miknaf bin Sulaiman mengatakan bahwa ia pernah menyaksikan Nabi SAW berkhutbah pada hari Arafah. Beliau bersabda yang artinya, bagi setiap keluarga wajib untuk menyembelih Atiroh itu sendiri adalah sembelihan di bulan Rajab yang orang-orang jahiliyah mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Kemudian datang Islam dan kebiasaan itu dibiarkan hingga dihapus setelahnya. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Atiroh? Inilah yang biasa dikatakan orang dengan nama Al-Jabiyah. Hadis ini memiliki jalan lain yang diriwayatkan Ahmad, namun sangatnya lemah. Tirmizi menghasankannya dalam sunannya dan dikuatkan Al-Hafiz dalam Fathul Bari. Untuk landasan yang kelima, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah menyebutkan berbunyi, barang siapa yang berada dalam kelapangan atau mampu berkorban lalu tidak menyembelih kurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat. Atas dasar ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban. Abu Hanifah atau Imam Hanafi misalnya